Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengajukan proposal yang berjudul Pengaruh Pelatihan Terhadap Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja Karyawan pada PT Honda Mulia Cirebon, dan akan memaparkan materi dari mulai latar belakang sampai evaluasi. Dimulai dari latar belakang. Adanya perkembangan ekonomi yang begitu pesat serta diiringi dengan persaingan usaha yang begitu ketat, setiap perusahaan di Indonesia dituntut untuk tetap dapat meningkatkan kualitas jasa yang dijual untuk meraih konsumen-konsumen baru. Menurut Sugiono 1998, pelatihan adalah semua kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja pegawai pada pekerjaan yang sedang atau yang akan dihadapinya. Disiplin kerja merupakan sikap menghargai, menaati, dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam perusahaan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Karyawan yang tidak menaati peraturan akan dikenakan sanksi dan hukuman yang sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya. Tujuan pelatihan ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terhadap lingkungan kerja kinerja karyawan pada PT Honda Mulia Cirebon. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Honda Mulia Cirebon. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Honda Mulia Cirebon. Dilanjut untuk analisis kebutuhan. Yang pertama, organisasi, yaitu PT Honda Mulia Putra Cirebon. Yang kedua, jabatan untuk karyawan bagian sumber daya manusia. Yang ketiga, individu, kurangnya lingkungan kerja yang baik dan kurangnya disiplin kerja. Manfaat pelatihan. Yang pertama, para karyawan di PT Honda Mulia Putra Cirebon dapat memanfaatkan informasi dan pelajaran untuk menambah keahlian dan kedisiplinannya. Yang kedua, para karyawan dapat pengetahuan bagaimana menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan. Yang ketiga, para karyawan akan mendapatkan peningkatan pengetahuan pengaruh lingkungan kerja terhadap kedisiplinannya. Yang keempat, para karyawan akan memiliki peningkatan disiplin kerja yang lebih baik lagi. Selanjutnya, metode pelatihan. Metode yang digunakan pada PT Honda Mulia Cirebon menggunakan metode on the job training. Karena dengan adanya pandemi COVID-19, maka PT Honda Mulia Cirebon akan melakukan pelatihan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Peserta yang akan mengikuti pelatihan akan diberikan arahan oleh panitia untuk bergabung melalui aplikasi Zoom untuk mengikuti pelatihan di PT Honda Mulia Cirebon. Selanjutnya, materi pelatihan. Pendekatan dalam penyusunan materi pelatihan ini akan menggunakan pendekatan partisipatif, yang materi pembelajarannya mencakup tentang keterampilan, pengalaman, nilai-nilai, dan perilaku yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan peserta pelatih. Gambaran pelatihannya. Yang pertama ada mengajarkan kedisiplinan terhadap kinerja karyawan yang baik. Yang kedua ada mengubah strategi lingkungan yang cocok dengan karyawannya. Yang ketiga, sistem pelatihan yang baik. Pelatihan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 November 2020, waktu jam 8 sampai dengan jam 4:15 sore, bertempat di Aula PT Honda Mulia Cirebon, lantai 3, Jalan Brigjen Darsono nomor 8, Cirebon. Pelatih yang akan memberikan pembinaan dan pelatihan yaitu internal trainer dari PT Honda Mulia Cirebon sebagai berikut. Yang pertama, Dr. Haji Muhammad Soleh, SE, MT, internal trainer, pendidikan S3 bidang ilmu ekonomi dan teknik. Yang kedua, Adi Rahmatullah, MPSI, pendidikan S2 bidang psikologi.
Di dalam pelaksanaan pelatihan terhadap lingkungan kerja dan disiplin kinerja karyawan PT Honda Mulia Cirebon, ini ada 50 peserta yang akan mengikuti pelatihan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Fasilitas pelatihan. Ada laptop 2 unit, proyektor 2 unit, speaker 4 unit, sound system 3 unit, plakat pembicara 2 buah, e-sertifikat 50 buah, spanduk 2 buah, kamera 2 unit, tripod 2 unit, alat tulis 8 buah, meja dan kursi 8 buah. Panitia pelatihan. Yang pertama, ada ketua yaitu Hani Putri Andini. Yang kedua ada sekretaris yaitu Arnita Tugilar. Yang ketiga ada bendahara yaitu Rati Rahmawati. Yang keempat ada divisi acara yaitu Alni Nurhandayani. Yang kelima ada divisi konsumsi yaitu Aprilia Hoironisa. Yang keenam ada divisi humas yaitu Kusuma Putri. Di sini ada susunan acara. Yang pertama ada kegiatan persiapan panitia, durasi selama 10 menit, waktunya 8.15 sampai 8.25. Penanggung jawabnya ada seluruh divisi, tempatnya di Aula PT Honda. Keterangan untuk persiapan panitia berkumpul di aula. Lalu yang kedua ada briefing, durasinya selama 10 menit, waktunya 8.25 sampai 8.40. Penanggung jawabnya di sini ada divisi acara, tempatnya Aula PT Honda. Keterangannya untuk briefing panitia. Lalu yang ketiga ada pembagian link room meeting, durasinya 5 menit, waktunya dari 8.40 sampai 8.45. Penanggung jawabnya di sini ada divisi humas, tempatnya di room meeting untuk pembagian link room meeting peserta. Lalu yang keempat ada pembukaan dan sambutan oleh ketua pelatihan, durasi selama 15 menit, waktunya 8.45 sampai 9.00. Lalu di sini penanggung jawabnya ada divisi acara dan divisi humas, tempatnya di room meeting. Keterangan untuk pembukaan acara oleh MC dilanjutkan dengan sambutan dari ketua pelatihan. Lalu yang kelima ada pemaparan materi oleh pelatih Dr. Haji Muhammad Soleh SEMT. Durasinya selama 120 menit. Waktunya dari pukul 9 sampai 11. Penanggung jawabnya di sini ada divisi acara, tempatnya di room meeting. Keterangan pemateri akan memberikan penjelasan mengenai pelatihan. Yang keenam ada sesi tanya jawab. Durasi selama 30 menit. Waktu dari jam 11 sampai jam 11.30. Penanggung jawabnya ada divisi acara, tempatnya di room meeting. Keterangan pemateri menjawab pertanyaan. Lalu yang ketujuh ada break isoma. Durasi selama 60 menit. Waktu 11.30 sampai 12.30. Penanggung jawabnya ada divisi humas, tempat di Aula PT Honda. Seluruh panitia istirahat dan sholat. Yang ke-9 ada persiapan peserta. Durasi selama 10 menit. Waktu dari 12.40 sampai 12.50. Penanggung jawabnya ada divisi humas, tempatnya ada di room meeting. Panitia menyiapkan pemateri. Lalu yang ke-10 ada pemaparan pemateri kedua oleh Adi Rahmatullah MPSI. Waktu durasi selama 120 menit. Mulai dari 12.50 sampai 14.50. Penanggung jawabnya di sini ada divisi acara, tempatnya di room meeting. Pemateri akan memberikan penjelasan mengenai pelatihan. Lalu yang ke-11 ada sesi tanya jawab. Durasi selama 30 menit. Waktu dari 14.50 sampai 15.30. Penanggung jawab ada divisi acara, tempatnya di room meeting. Pemateri menjawab pertanyaan. Lalu yang ke-12 ada pembagian door prize yang bisa menjawab pertanyaan dari MC. Durasi selama 30 menit. Waktu dari 15.30 sampai 16.00. Penanggung jawab di sini ada divisi acara, tempatnya di room meeting. Lalu yang ke-13 yang terakhir ada penutup. Waktu durasi selama 15 menit.
dari pukul 16.00 sampai 16.15. Penanggung jawab di sini ada divisi acara, tempat di room meeting. Di sini ada anggaran biaya. Yang pertama ada dari divisi acara, yaitu ada pemateri 2 orang, harga satuannya 1.500.000, jumlah harganya 3 juta rupiah. Lalu ada moderator 1 orang, jumlah harganya 200.000. Lalu di sini ada door prize untuk 3 orang, harga satuannya 50.000, jumlah harga 150.000 rupiah. Lalu total harga dari divisi acara ada 3.350.000. Lalu yang kedua dari sekretaris dan bendahara. Keterangan ada print dan amplop. Jumlah dan harga tidak dimasukkan. Lalu yang ketiga ada humas. Keterangan kuota. Jumlahnya 2 orang, harga satuannya 100.000 rupiah, jumlah harganya 200.000 rupiah. Total harga untuk divisi humas ada 200.000 rupiah. Lalu di sini ada divisi konsumsi. Ada konsumsi panitia berjumlah 6 orang. Harga satuannya 25.000 rupiah. Lalu jumlah harganya 150.000 rupiah. Lalu di sini ada konsumsi pemateri. Jumlahnya ada 2 orang. Harga satuannya 30.000. Jumlah harganya 60.000. Lalu total harga dari divisi konsumsi adalah 210.000. Lalu ada divisi logistik. Di sini ada sewa Zoom 1 hari, harga satuan 350.000, jumlah harga 350.000. Lalu ada sewa peralatan dan lain-lain, jumlah harga 4.650.000 rupiah. Lalu total harga 5 juta rupiah dari divisi logistik. Lalu total akhirnya di sini ada 8.760.000 rupiah. Lalu di sini ada evaluasi. Pelatih yang dilaksanakan oleh PT Honda Mulia Cirebon walaupun dengan biaya yang dikeluarkan yang cukup besar, tetapi terdapat keuntungan dengan indikator keberhasilan dari pelatihan ini, antara lain yang pertama ada karyawan yang mengikuti pelatihan ini mendapatkan manfaat ilmu dan pelatihan dengan baik agar semakin disiplin. Lalu yang kedua, kinerja karyawan sangat meningkat. Yang ketiga, karyawan memperlihatkan perilaku yang signifikan, menjadi disiplin, menaati aturan. Terima kasih.